Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastu. Selamat bertemu kembali bersama kami dari tim Forex Chip. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting bagi seorang trader untuk bisa melakukan analisa. Seperti yang telah saya sebutkan dalam video-video analisa yang Anda bisa tonton di channel kami Forex Chip Indonesia, maka Anda akan sering menemui bahwa saya memakai moving average strip. Karena itu ada dasar-dasar yang bisa kita peroleh dengan tool bawaan, indikator bawaan dari MetaTrader. Karena bagaimanapun indikator tersebut sangat berguna bagi trading Anda dalam dunia perdagangan forex. Dan perlu kita ketahui juga, kita sadari bahwa pergerakan harga digerakkan oleh manusia sebagai pelaku utamanya. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui dunia bisnis atau perdagangan bekerja dengan batasan waktu sebagai acuan. Makanya kita sering dengar ada laporan tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Artinya, waktu acuan yang akan kita gunakan, kita sesuaikan dengan acuan waktu di dunia bisnis tersebut. Biar sejalan apa yang kita kemukakan tersebut, sehingga ada relevansinya dengan fakta di bisnis yang lain. Bagaimanapun, jika Anda melihat ke dalam chart, hanya ada dua: waktu dan harga. Mari kita buka chart. Oke, kita buka di time frame H1. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah waktu di bawah dan sebelah kanannya adalah harga. Terlihat acak, namun itulah karena kita belum mengetahui sesuatu yang terjadi di belakangnya. Seperti tadi akan kita bahas, yaitu tentang moving average strip. Jika mengambil dari indikator, masuk ke insert indikator moving average. Nah, itu. Jadi dengan moving average strip yang disipkan, yang tidak biasa, hanya diambil satu metode dari moving average yang dihitung, yaitu nilai close-nya. Nah, nilai close. Untuk melihat bagaimana arah kecenderungan pergerakan harga berdasarkan waktu, karena moving average itu sederhananya adalah menghitung nilai rata-rata bergerak dari sejumlah data tertentu. Kenapa? Karena di sini time frame adalah H1. Jadi satu candle, dalam satu candle itu adalah 1 jam, mewakili 1 jam terjadi transaksi di mana di dalamnya ada HLOC, high, low, open, dan close. Nah, kenapa saya hanya memakai close-nya? Karena itu adalah nilai akhir dari suatu transaksi dalam 1 jam. Seperti perdagangan tawar-menawar di pasar, seperti membeli sayuran, tawar-menawar antara pembeli dan pedagang, memberikan harga tertinggi, pembeli ingin harga terendah. Kemudian tawar-menawar, harga pembukanya ada dari
penjual, kemudian tawar-menawar lagi, kemudian ada harga kesepakatan. Nah, itulah harga nilai close. Jadi nilai close dalam 1 jam bisa digambarkan dengan periodenya 1. Nah, periodenya 1. Kemudian karena time frame H1 adalah 1 hari, dalam time frame 1 itu di sini memuat 24 candle. Berarti kita masukkan tipnya 24. Jadi digeser ke sebelah kanan sebagai informasi untuk melihat bagaimana transaksi dari para pelaku pasar setiap jamnya. Nanti akan seperti ini. Nilai. Nah, close ini. Harga tertinggi 2 Desember di USD Japan. Maka digeser selama 24 jam ke depan. Sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Jika dihitung berdasarkan per jam, berarti nya 0 misalkan. Nah, seperti itu tampilannya. Namun karena kita untuk melihat bagaimana kecenderungan arah siapa yang mendominasi, siapa yang berpotensi, apakah hari ini dalam dominasi seller atau buyer, tergantung dari posisi harga running yang sedang terjadi, apakah di bawah MA/SIP atau di atas MA/SIP. Seperti keadaan GBP, seperti keadaan USD Japan saat ini berada di bawah MA/SIP. Kita perbesar, terlihat harga kemarin mulai turun, potensi terbesar ketika telah di bawah MA/SIP. Harga naik memasuki area MA/SIP, di bawahnya maka potensinya adalah turun. Kemudian kenapa ini naik lagi? Karena ini hanya memakai satu acuan, yaitu selama periode 1 hari. Disebutkan dalam sebelumnya bahwa dunia bisnis ada laporan bulanan, 4 bulanan, mingguan, harian, 8 jam, 4 jam. Nah, di situ bisa kita masuk bagaimana perilaku pasar dalam bertransaksi bisnis. Kemudian harga digeser ke sebelah kanan sehingga kita tahu bagaimana perilaku pasar melihat sejarah daripada transaksi sebelumnya 24 jam ke belakang itu berada nilai close-nya dikuasai oleh siapa. Tergantung kesepakatan daripada penutupan transaksi per 1 jamnya. Nah, jika kita melihat dari waktu 8 jam akan terlihat perbedaannya. Tadi terlihat di sini bahwa ini kenapa naik padahal dominasi seller. Jangan lupa bahwa pergerakan harga akan dimulai dari sesuatu acuan waktu yang kecil dulu. Kita acuan waktu 8 jam. Selama 8 jam, harga bergerak naik di atas MA/SIP, di atas nilai close 8 jam sebelumnya. Jadi dominasinya kalau di atas nilai close sebelumnya artinya apa? Artinya dominasi buyer. Karena sudah berada di nilai close 8 jam sebelumnya. 8 sebelumnya, harga running sekarang di atas. Berarti lebih mahal. Nah, itulah. Jadi acuan waktu yang kita peroleh dari informasi-informasi bagaimana kecenderungan harga bergerak, potensi yang paling kuat naik atau turun bisa dilihat dengan moving average SMA/SIP yang digeserkan dengan caranya seperti tadi, periodenya 1, yaitu karena 1 jam
Misalkan ini kita melihat bagaimana pergerakan harga transaksi nilai close-nya, penutupannya 8 jam ke belakang. MA metodenya yang sederhana, FLI to close. Nah, itu. Jadi kita tinggal hanya input indikator saja bawaan, maka semuanya bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya walaupun tanpa indikator custom. Semua ada di MetaTrader untuk membantu kita memetakan bagaimana pergerakan harga, hanya memprediksikan, karena bagaimanapun kita tidak akan tahu dan sampai sejauh mana sebenarnya di masa depan harga akan bergerak. Tapi kita akan memprediksikan oleh sejarah, oleh masa lalu kita di sini, karena ada masa lalu kita. Hasil kita sekarang ini adalah hasil masa lalu kita. Begitupun dengan harga. Harga terbentuk adanya transaksi-transaksi perilaku pasar karena ada masa lalu. Melihat masa lalu, bagaimana kecenderungannya, apakah kesepakatannya nanti naik atau turun. Itulah gunanya simple moving average disipkan. Itulah sahabat-sahabat trader. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Itu saja dulu pembahasan tentang MA-SIP yang sering saya pakai di analisa video korektif. Semoga bermanfaat bagi Anda yang baru belajar ataupun menambah wawasan bagi Anda yang telah lama dalam trading forex. Saya Reki Riawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, salam profit.